Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nur Jabir. Kali ini saya akan membacakan pendahuluan di kitab Masnawi. Kita tahu Maulana Jalaluddin Rumi di setiap kitab Masnawi, beliau menuliskan setiap bukunya, buku Masnawi didahului dengan pendahuluan yang beliau sendiri yang menulisnya. Nah, hari ini saya akan membacakan pendahuluan di kitab ketiga Masnawi yang ditulis sendiri oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Kita akan melihat betapa dalam sebenarnya pendahuluan yang dituliskan oleh Rumi. Saya bacakan, hikmah-hikmah adalah bala tentara ilahi, menguatkan ruh-ruh para pejalan, mensucikan pengetahuan mereka dari aib kejahilan, mensucikan keadilan mereka dari aib kejahatan, kedermawanan mereka dari aib riya, ketabahan mereka dari aib kedungungan. Hikmah-hikmah akan mendekatkan apa yang jauh dari mereka tentang pemahaman akhirat, memudahkan apa yang sulit bagi mereka mengenai ketaatan dan berjihad. Sampai di sini dulu. Ada hal yang menarik ketika Rumi memulai dengan hikmah-hikmah adalah bala tentara ilahi. Dan ini Maulana Rumi tulis di pendahuluan kitab ketiga. Artinya sebenarnya kitab Masnawi bisa dianggap adalah hikmah-hikmah yang didapatkan oleh Maulana Rumi sendiri dalam perjalanan suluknya tentunya, dan beliau kemudian mengutarakan hikmah-hikmah itu dalam bentuk syair, ya, baik itu dalam kitab Masnawi maupun dalam kitab Ghazalnya. Dan memang kalau kita ingin melihat dengan baik syair-syair Rumi, kita akan menyadari bahwa kitab ini penuh dengan hikmah. Misalnya di kitab Masnawi ini, pendahuluan ini, beliau mengawali dengan hikmah-hikmah adalah bala tentara ilahi. Dan ini mungkin satu pertanyaan, ya, kenapa hikmah disebut sebagai bala tentara ilahi? Karena kita tahu ada banyak bahasa yang kita temukan, ya, dalam keseharian kita, yang kita mungkin bersentuhan dengan bahasa-bahasa tersebut, tapi kita mesti menyadari bahwa tidak semua bahasa itu punya derajat atau level yang sama. Ada bahasa keseharian, ada bahasa filsafat, ada bahasa sejarah, ada bahasa sains, ada bahasa hidayah, dan juga ada bahasa hikmah. Dan setiap bahasa, kalau mengutip filosof Inggris Wittgenstein dengan language game, bahwa setiap bahasa itu punya permainannya sendiri. Dan kalau kita melihat hikmah adalah punya bahasanya sendiri, ya. Hikmah bukan filsafat, bukan tasawuf, bukan sains, bukan bahasa sejarah dan seterusnya, tapi dia punya bahasa sendiri. Dan hikmah ini seperti yang dijelaskan Rumi adalah bala tentara ilahi. Artinya hikmah ini berasal dari alam batin, ya. Jadi dia tidak diambil dari bahasa keseharian, tapi dia diambil dari alam batin. Kalau kita mengaitkan dengan satu hadis yang indah, yang menjelaskan bahwa jika seorang hamba ikhlas selama 40 hari, maka akan mengalir hikmah dari hatinya menuju lisannya. Jadi dari keikhlasan ini melahirkan hikmah, dan kita menyadari bahwa hikmah tidak seperti bahasa keseharian, tidak seperti bahasa yang mungkin itu berasal dari perenungan, tapi kalau bahasa yang kita baru saja saya bacakan hadis ini, justru hikmah ini berasal dari keikhlasan. Jadi yang tak punya ikhlas mungkin tidak akan mengalir bahasa hikmah dari hatinya menuju lisannya. Dan apa yang Rumi suguhkan dalam kitab-kitab Masnawi ini bisa kita anggap adalah hikmah, karena semuanya berasal dari perjalanan suluk Rumi, perjalanan yang tentu tidak mudah. Seperti yang pembahasan suluk yang sering kita bahas, suluk adalah satu pertarungan luar biasa dengan diri kita sendiri.
melawan nafsu kita, dan itu mungkin bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, tapi kalau kita bisa melalui itu maka akan lahir hikmah. Tuhan akan memberikan hikmah ke dalam batin kita, dan itulah kenapa Rumi menuliskan ini, hikmah-hikmah adalah bala tentara ilahi, bahwa ketika kita membaca Masnawi misalnya, yang saya suguhkan hari ini adalah kitab ketiga Masnawi. Ketika kita punya kesiapan batin lalu membaca syair-syair Rumi yang ada di kitab Masnawi, maka ketika kita masuk ke dalam dan kita mendapatkan frekuensi batin dalam syair itu, kita sendiri yang akan tersentuh dengan syair-syair Maulana Rumi di kitab-kitab Masnawi. Karena itu saya selalu, kalau ada teman-teman yang bertanya, bagaimana cara kita membaca Masnawi, saya selalu menyarankan bahwa cara terbaik adalah dengan tidak membacanya dengan nalar. Jadi kalau kita membaca dengan nalar, mungkin ada banyak pertanyaan di dalam batin kita, tetapi kalau kita membacanya dengan hati, saya yakin kita akan memahami bahwa ketika kita membaca dengan hati itu, kita sendiri yang akan mendapatkan makna-makna yang kita baca. Tapi kalau kita membaca dengan nalar, itu kita mungkin yang ada hanya pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kalau kita membaca dengan hati, saya yakin akan hadir di dalam batin kita suatu pengetahuan yang kita dapatkan dari kejernihan jiwa kita sendiri. Dan juga tentang hikmah ini, memang dalam satu hadis juga dijelaskan bahwa hikmah adalah bala tentara ilahi, dan saya yakin Rumi terinspirasi dari hadis, sehingga beliau menuliskan di kalimat pertama di pendahuluan kitab Masnawi ini bahwa hikmah-hikmah adalah bala tentara ilahi. Dan itu juga di kalimat selanjutnya menjelaskan bahwa dengan hikmah inilah menguatkan ruh-ruh para pejalan. Dan kalau kita menyadari bahwa hikmah ini adalah sesuatu yang berasal dari batin dan kita mencoba menggalinya, saya yakin kita pun akan terserap di dalam hikmah itu dan kita akan mendapatkan sesuatu yang batin. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.